Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak mohon doa dipandu oleh KM. Kepada KM Rian, silakan dipandu doanya. Baik Pak, baik kawan-kawan semua, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Robbi zid. Doa selesai. Terima kasih Rian yang sudah membantu doa. Untuk selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua sepertinya Pak. Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Seperti ini. Hadir Ya, semua. hadir semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Keadaan dalam baik. Baik Pak. Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama melantunkan lagu wajib Garuda Pancasila yang akan dipandu oleh Bapak. Silakan untuk berdiri. Pancasila Akulah pendukung sedia berbantu Pancasila dasar negara rakyat adil sejahtera pribadi bangsa ayo maju ayo maju ya udah Garuda Pancasilanya Garuda Pancasila akulah pendukung patriot proklamasi Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sejahtera pribadi bangsa ayo maju Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional bertambah kenasionalan kita. Ya. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu ya kaitan materi yang akan kita pelajari dengan materi sebelumnya ya. Materi hari ini tentang teks editorial ya. Kemudian untuk pengaitannya bisa disampaikan ke saya. Ini Rian bisa menyampaikan. Baik Pak. Ya, materi sebelumnya yang sudah dipelajari apa? Kalau di materi yang sebelumnya itu adalah materi tentang cerita Pak. Oh iya. Bagaimana cerita kaitannya dengan teks editorial? Jadi sama-sama ini ya berbicara juga ya. Sama-sama berbicara Pak, menyampaikan informasi Pak. Namun bentuknya berbeda. Kalau cerita itu misalnya ada yang sastra, kalau editorial mungkin lebih ke berita Pak. Kalau iya betul ya. Baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi penyampaian materi yang akan kita pelajari dengan materi yang sebelumnya ya. Dan tentu saja hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks editorial serta menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Sehingga diharapkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai dengan apa Pak? Ya, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik TPHCK, kemudian model pembelajarannya itu discovery learning, dan metode pembelajarannya yaitu jigsaw. Jadi metode pembelajaran jigsaw itu nanti kalian akan dibagi kelompok-kelompok, ada kelompok ahli dan juga ada kelompok reguler atau kelompok asal. Nantinya kelompok itu akan di masing-masing anggota kelompok mendapatkan satu tugas, misalnya Rian, Anggi, kemudian Siva, ya, itu mendapatkan tugas yang berbeda, ya. Misalnya yang pertama tentang konsep teks editorial, yang kedua Anggi misalnya tentang struktur teks editorial, kemudian Siva tentang kebahasaan teks editorial, ya. Kita akan bagi kelompok. Di sini Bapak sudah membagi kelompok, ya. Kelompok pertama atau kelompok Tribuns itu kelompok Anggi Aditya Trigustian, kemudian Aceh Yusuf Mariana, dan Nina Kartika. Dan untuk kelompok Sindo yang kedua yaitu Rian Sukmaya, Nur Yaman, Wiwi Widiarti, dan Lia Marlina. Dan kelompok yang terakhir, kelompok Media Indonesia, yaitu Siti Fatima, Evi Evianti, Ine Lailatul Hamdah, dan Khairul Umah. Ya, nah dari kelompok ini ya nanti akan bekerja untuk menyelesaikan apa? Satu, itu konsep teks editorial, yang kedua yaitu menganalisis, dan yang ketiga menganalisis struktur dan kebahasaannya, ya. Baiklah anak-anak, sebagai gambarannya, ya, sebelum kita mulai, ya, kita akan melakukan tes awal terlebih dahulu. Sampaikan yang pertama, silakan ini yang mau maju untuk literasi, ya. Saya Pak. Rian, boleh. Silakan Rian, apa yang kamu baca Ya. sebelumnya? Baik Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil kegiatan membaca saya kemarin. Saya kemarin itu membaca sekilas berita Pak mengenai tentang bencana alam Pak. Iya. Kemudian tentang musim penghujan zaman sekarang. Musim penghujan itu sekarang sangat apa ya Pak ya, sekarang itu sangat berbeda jauh dengan musim-musim sebelumnya Pak. Terkadang hujan itu datang di pagi hari, di siang hari, bahkan tidak menentu seperti itu Pak. Bahkan dampak dari hujan itu sendiri berdampak sekali terhadap lingkungan, terutama ketika kami berangkat ke sekolah pagi-pagi, kadang hujan, kita itu bagaimana berangkat ke sekolah sementara hujannya itu sangat deras. Kemudian efeknya bagi kesehatan kita tentu Pak, akibat kita terlalu banyak mandi air hujan, sehingga kita itu mudah sakit, ya flu Pak, kemudian demam gitu Pak. Nah itu saja Pak yang bisa saya sampaikan mengenai pembacaan berita kemarin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat Rian. Ya. Selanjutnya masih ada yang ingin disampaikan. Ayo, anak-anak. Jadi kemarin itu di Cianjur, Jawa Barat terjadi gempa bumi gitu Pak. Ya. Berkekuatan 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dirasakan hingga Bandung, DKI Jakarta, Tangerang, sampai ke Indramayu juga Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak. Ya, bagus. Terima. Beri tepuk tangan buat Siti Fatimah. Ya, Bapak harapkan ini hanya sebagai contoh, dan Bapak yakin bahwa kalian semuanya itu sudah membaca dan mengerjakan tugas literasi yang Bapak tugaskan pada kalian. Baiklah, anak-anak semuanya, silakan kita mulai pada tentang teks editorial.
silakan disimak, dicermati video yang akan Bapak tampilkan atau Bapak tayangkan. Ya. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Sehari pasca gempa Cianjur, Jawa Barat yang terjadi Senin 21 November lalu, gambaran dahsyatnya bencana kian jelas. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, BNPB menyebut 268 orang tewas. Tingginya korban sejurus dengan porak-porandanya bangunan di Kecamatan Cugenang yang merupakan salah satu titik terparah. Lebih dari 2.000 rumah rusak berat. Kerusakan bangunan juga terjadi di 18 kecamatan lainnya. Akibatnya, lebih dari 58.000 orang harus mengungsi. Para ahli telah menjelaskan penyebab masifnya kerusakan meski skala magnitudo gempa sesungguhnya tidak terlalu besar, yakni 5,6. Ini terjadi karena pusat gempa yang termasuk kategori sangat dangkal, sementara topografi tanah berjenis lunak. Akibatnya, amplifikasi getaran menjadi besar. Celakanya, kebanyakan hunian yang berada di wilayah itu tidak dibuat dengan struktur aman gempa. Di sisi lain, pengetahuan kerawanan bencana ini termasuk karakteristik gempa Cianjur Sukabumi sama sekali bukan baru. Catatan gempa bumi di wilayah yang dilalui sesar atau patahan Cimandiri ini sudah sejak 1844. Bahkan sejak penggunaan seismograf, gempa wilayah itu sudah tercatat sejak 1969 dengan total 14 kali bencana gempa hingga November ini. Para ahli pun membeli wilayah ini sebagai permanen rawan gempa. Namun, sebagaimana masih umum di Indonesia, fakta sains kerap dianaktirikan. Berkaca pada Cianjur, kerawanan gempa pun belum diadopsi dalam Perda Kabupaten Cianjur nomor 17/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Cianjur 2011-2031. Dalam penjabaran kawasan rawan bencana alam, hanya dibuat kategori kawasan rawan banjir, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, kawasan rawan tsunami, dan gelombang pasang. Belum dimasukkannya kerawanan bencana gempa tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan saja menunjukkan ketidakpekaan Pemda akan bahaya besar, melainkan juga menandakan ketiadaan mitigasi mendasar. Pengakuan akan kerawanan bencana gempa mestinya akan membuat pemerintah daerah lebih peka akan standar-standar pembangunan dan penataan ruang, termasuk dalam menegakkan SNI bangunan gedung dan non-gedung tahan gempa sebagaimana yang sudah dibuat Badan Standar Nasional atau BSN dan telah diperbarui pada 2019. Ketidakacuhan Pemda Cianjur maupun Pemda-Pemda lain akan hal serupa tidak dapat dibiarkan. Sudah semestinya sains menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan dan penataan wilayah. Sebab itu, ketika rencana rekonstruksi mulai disuarakan, semestinya pula Pemda mengikuti dengan perbaikan RT/RW. Justru Pemda semestinya memang mengambil tanggung jawab terbesar untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya menyangkut bangunan fisik, melainkan keseluruhan penataan ruang. Rencana rekonstruksi sendiri dikatakan Presiden Jokowi kemarin saat mengunjungi korban gempa di Cianjur. Presiden menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan kembali rumah warga sesuai dengan tingkat kerusakan. Presiden juga menekankan bangunan itu haruslah memenuhi spesifikasi tahan gempa. Pemerintah juga harus belajar dari proyek-proyek rekonstruksi pasca gempa di berbagai daerah yang tidak jarang berjalan lambat. Pembangunan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat atau NTB akibat gempa 2018 pun belum rampung. Tidak hanya soal pendanaan, relokasi permukiman menjadi kendala utama. Sementara di Jawa Tengah, salah satu kendala pembangunan rumah tahan gempa adalah alih pengetahuan kepada para pekerja bangunan. Berbagai hal itu harus diperhatikan agar pembangunan rumah tahan gempa tidak sekadar hangat di awal. Lebih jauh lagi, perjalanan pembangunan rumah tahan gempa
sesungguhnya mengingatkan kita akan berlimpahnya kearifan lokal yang mumpuni. Di berbagai daerah di tanah air dapat kita saksikan rumah adat berusia ratusan tahun selama diguncang beragam bencana. Sebab itu, meski rumah tahan gempa sesuai SNI, perlu terus disosialisasikan. Kearifan lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih bagi daerah dengan kendala teknis dan material, kearifan lokal justru bisa menjadi penyelamat. Menonton video tersebut, ya, apa yang terlintas di benak kalian bisa ditanyakan. Saya Pak, boleh? Ya, boleh, ya. Kalau saya menangkap, saya bukan bertanya Pak, mau Boleh. menyimpulkan saja mungkin. Siap. Yang saya tangkap dari berita yang Bapak barusan saksikan itu tentang bagaimana caranya pemerintah Indonesia itu membuat bangunan yang berstandar SNI itu Pak, yang bisa tahan terhadap gempa. Karena saya menyaksikan dari berita tersebut, banyak sekali rumah-rumah yang berada di daerah Cianjur itu rumahnya yang dibuat tapi belum memenuhi standar anti gempa, sehingga ketika gempa berkekuatan kecil berapa itu 5,6 skala Richter ya Pak ya. Betul. Sehingga rumah yang biasa-biasa saja pun jadi ikut hancur. Itu saja Pak yang bisa saya tangkap dari berita. Terima kasih Ya, Pak. bagus, Rian. Ada lagi yang ingin menanggapi atau menanyakan terkait video tersebut? Ini video menurut Bapak video yang teraktual, memang hangat sekali, atau isu yang memang sangat hangat yang bisa dijadikan teks editorial. Nah, barangkali ada yang ditanyakan atau yang mau menanggapi video tersebut, ya, selain Rian? Tidak ada, ya. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Untuk selanjutnya, nanti setelah ini kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana teks editorial tersebut, ya. Makanya di sini Bapak akan memberikan bahan ajar dalam bentuk flipbook, buku digital, ya. Nanti akan Bapak bagikan. Yang pertama di chat ini, di room chat ini, yang kedua di WhatsApp, ya. Silakan untuk membaca, ya, bahan ajar tersebut, ya. Kelompok, misalnya kelompok 1 nih, ya, tugasnya yang pertama tadi udah Bapak sebutkan, ya, itu Anggi, misalnya Anggi Aditya itu tugasnya ahli dalam konsep teks editorial. Nanti yang berikutnya Aceh Yusuf Mariana, misalnya membaca tentang struktur teks editorial. Terus Nina Kartika itu membaca materi tentang kebahasaan teks editorial, ya, seperti itu. Nanti silakan dari kelompok asal mempelajari tugasnya masing-masing, ya. Yang kedua itu dari kelompok Tribun, sekarang yang kelompok Sindo itu Rian Sukmaya, itu materinya mencari atau memahami teks struktur teks editorial. Nur Yaman itu nanti konsep teks editorial. Kemudian Wiwi, ya, struktur teks editorial juga, dan Lia Marliana itu tentang kebahasan teks editorial. Kemudian yang terakhir kelompok media Indonesia itu Siti Fatimah tentang kebahasannya, Epi tentang konsepnya, Ine strukturnya, Sairul Umar tentang kebahasannya, ya. Nah, itu sebenarnya sudah dibagi, hanya Bapak mengingatkan saja. Silakan, ya, dibuka, ya, buku digitalnya. Bapak bagikan di grup, ya. Sudah, ya? Sudah ada kan, ya? Sudah Pak, sudah. Ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dicoba tampilannya seperti ini, ya. Seperti ini Pak. Nah, tampilannya seperti ini, bisa Bapak bagikan, ya, seperti ini tampilannya yang Bapak coba di share, ya, mana ya? Nah, ini sudah terlihat?
Ya, Terlihat, Pak. Ya, Sudah seperti Pak, ini. sudah Sama ya, jelas. persis ya. ya, sama-sama Pak, Ini sama-sama. sama ya. Oke, kalau sama Bagus, Pak. silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 5 menit. Baik Pak. Jangan lupa ya, sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Yang Iya, bagian Bapak. konsep, mempelajari konsep, yang bagian struktur itu mempelajari struktur, yang bagian kebahasaan mempelajari kebahasaan ya. Bahwa pengertian teks editorial itu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, atau sedang menjadi sorotan atau viral, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial juga disebut dengan tajuk rencana. Fungsi teks editorial menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah, isu atau topik yang sedang hangat. Berikutnya struktur teks editorial yang kita bahas hari ini, yaitu struktur secara umum meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, kemudian dan penegasan. Pengenalan isu ini berkaitan tentang biasanya ada di lead atau di bagian utama, ya, di bagian paragraf pertama biasanya, dan ini merupakan pendahuluan teks editorial. Fungsinya apa? Yaitu mengenalkan isu atau permasalahan yang dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Kemudian penyampaian argumen atau pendapat, atau disebut juga rangkaian argumen atau rangkaian pendapat. Jadi bagian ini dalam struktur teks editorial merupakan bagian pembahasan, berisinya tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Argumen ini berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian. Kemudian yang terakhir itu penegasan. Penegasan ini dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalam juga terselip harapan redaksi, ya, harapan, kemudian simpulan, saran ada di bagian penegasan. Kemudian kaidah kebahasaan teks editorial itu memiliki ciri-ciri ya seperti bahasan jurnalistik teks editorial. Pertama ada kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang memang tidak memerlukan jawaban atau tidak butuh jawaban, tetapi ditujukan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Kalimat retoris digunakan guna menggugah atau mengubah pandangan pembaca terhadap isu yang dibahas. Kata populer ditulis menggunakan kata populer yang mudah dipahami atau oleh orang banyak, ini pengertiannya. Kemudian kata ganti penunjuk, ini menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Terakhir itu konjungsi atau konjungsi kausalitas. Ya, konjungsi kausalitas. Konjungsi ini seperti sebab akibat atau karena atau oleh sebab itu yang biasanya dipergunakan dalam pembahasan teks editorial. Jadi hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur. Cukup ya? Iya. Nanti kelompok ahli itu ya, kelompok ahli nanti masuk ke ruangannya ya, ke kelompok, misalnya kelompok 1 tentang konsep editorial, kemudian yang kelompok ahli 2 tentang struktur, kemudian kelompok yang ahli ketiga itu tentang kebahasaan. Silakan masuk ke break room atau ke kelompok masing-masing.
Silakan masuk lagi kelompok asal ya. Ada Anggi. Pak, kelompok 1 sudah selesai, Pak. Kelompok 1 udah selesai. Ya, LKPD-nya jangan lupa ya. Kalau sudah selesai, nanti kembali lagi ke kelompok asal untuk berdiskusi dengan kelompok asalnya ya. Kelompok asalnya kan Anggi itu Bapak ingatkan kembali ya. Anggi itu dengan Nina, Pak. bukan dengan ini, dengan Aceh Yusuf ya. Tadi kan kelompok ahli itu ya. Anggi dengan Aceh Yusuf dan Nina Kartika. Kemudian Iya, Bapak. yang kedua, yang kelompok Sindo, Rian Sukmaya, ya. Kemudian Nuryaman, Wiwi, dan Lia Marlina. Kemudian yang terakhir, kelompok Media Indonesia, Siti Fatimah, Epi Epianti, Ine, sama Khairul Umah. Silakan kembali lagi ke kelompok asalnya. Diskusikan kembali, ya. Diskusikan hasil dari atau informasi yang diperoleh dari kelompok ahli. Bapak berikan waktu ya 5 menit dari sekarang. Udah cukup ya? Nah, udah cukup, udah selesai, udah dengan kelompok asalnya. Nah, sekarang kita ke bagian apa? Mempresentasikan. Ya, mempresentasikan ya. Nah, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa? Kelompok Tribun atau kelompok Media Indonesia atau kelompok Sindo? Ada Anggi, ada Rian, ada Siti Fatimah. Atau silakan yang kelompok ahlinya. Rian. Ya. Kelompok Rian udah ya. Masuk lagi ya ke room ya. Jangan lupa untuk Bapak ingatkan ya. Bapak ingatkan nanti yang kelompok Tribun ya. Nanti tolong sampaikan hasil diskusinya ya. Terkait konsep teks editorial, struktur kebahasaan, kemudian kelompok yang lain juga sama menyampaikan itu. Jadi konsepnya, dari pengertian, strukturnya apa, kemudian kebahasannya apa, kemudian analisis mengenai teks editorial yang Bapak bagikan di LKPD, dianalisis di bagian strukturnya, di bagian kebahasanya, kemudian simpulkan. Ya, tadi sudah mendiskusikan dengan kelompoknya, ya dari kelompok ahli, kemudian sekarang sudah kembali lagi ke kelompok asal, sampaikan bahwa hasil dari kelompok ahli itu sampaikan ke kelompok asal informasi yang diperoleh terkait konsep teks editorial, kemudian strukturnya, kebahasannya, dan cara menganalisisnya. Silakan jawabannya itu dituangkan ya dalam LKPD. Silakan sekarang masuk lagi ke ruangan besar ya, ke kelompok masing-masing ya untuk mempresentasikan. Ya, sudah pada ini ya, udah masuk semua ini. Udah masuk semua ini? Masih ada yang belum masuk, Pak. Evi, Rian, Herul. Herul masuk ini nggak nyampe nggak ke Bapak? Suara Bapak terdengar nggak? Herul? Bu Herul ini? Bu Epi ada Epi? Epi ada Epi? Epi ada di sini? Oh di ini nih masih ada nih ya. Nuryaman belum ada ya? Anggi ada di sini. Yang belum masuk siapa ya? Pak, saya coba susul ya ke ruangan mereka ya. Boleh tidak, Pak? Boleh. Analisis kaidah kebahasaan, teks
teks editorial yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa sebagai berikut, Bapak. Ya. Kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat retoris dengan kata populer di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bukti kutipannya, bencana, korban, masif, skala, dangkal, topografi, karakter. Itu saja Bapak Ya. yang sudah kami diskusikan dengan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Siti Fatimah tentang kebahasaan. Ya. Selanjutnya, atau ada yang menanggapi terlebih dahulu? Ada yang mau menanggapi? Jelas, Pak. Sudah Ada sangat yang beda jelas. jawabannya? Sama? Hampir sama, Pak. Hampir sama, siap. Kalau begitu kita lanjutkan ya ke bagian yang struktur. Siapa bagian struktur? Saya, Pak. Ya, boleh. Baik, izinkan menjawab, Pak. Boleh, boleh. Saya akan menjawab struktur teks editorial dari teks editorial yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa. Untuk strukturnya terbagi ke dalam 3, ada pengenalan isu, ada argumen, dan pendapat. Di pengenalan isu itu terdapat di paragraf ke-1, kemudian kalimatnya itu adalah sehari pasca gempa Cianjur, Jawa Barat, yang terjadi Senin tanggal 21 bulan November, itu betapa besarnya gambaran dan dahsyatnya bencana sangat kian jelas, bahkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, BNPB menyebut sudah banyak sekali korbannya yang tewas, bahkan mencapai 268 orang tewas. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjawab mengenai konsep teks editorial. Untuk pengertiannya yaitu teks editorial adalah artikel utama yang dituliskan oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita. Kemudian untuk strukturnya ada 3, ada pengenalan isu, argumen, dan penegasan. Untuk kaidah kebahasaannya ada kalimat retoris, kata populer, kata ganti petunjuk, dan kunci kausalitas. Mungkin itu Pak dari kelompok kami Pak, terima kasih. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain terkait penyampaian dari kelompok Anggi? Sama? Setuju? Setuju, Pak. Ya. Oke. Baiklah, kita simpulkan bersama-sama ya bahwasanya memang untuk teks editorial itu yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa ya telah memenuhi yang namanya struktur teks editorial dan kebahasaan teks editorial. Sudah disampaikan ada beberapa yang bisa dianalisis dari paragrafnya. Yang jumlah paragrafnya untuk teks editorial yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu ya ada 10 paragraf. Yang paragraf pertama merupakan pengenalan isu. Yang paragraf kedua itu merupakan argumen 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu rangkaian argumen. Kemudian yang terakhir itu di bagian penegasan ya di paragraf 9 dan 10. Kebahasannya pun tampak misalnya dari kata populer. Hanya kita tidak bisa menemukan ini ya di situ di kalimat retoris. Betul tidak? Ya. Ya. Sepakat ya. Ini untuk tadi yang kelompoknya Siti Fatimah menyebutkan kalimat retoris. Jadi nilainya tidak full ya. Tidak 100 ya. Tidak 100, 90. Kemudian untuk kelompoknya Rian ya, kelompoknya Rian itu kelompok Sindo itu sudah tepat ya? Yes. Sudah tepat 100 berarti. Untuk kelompoknya Tribun ya, untuk konsepnya sudah tepat ya, strukturnya sudah tepat, kaidahnya sudah tepat, hanya tidak menyebutkan ini ya contoh ya. Kita sebutkan contohnya misalnya ini gitu ya.
tentang isu atau seperti apa. Jadi di sini 95 untuk kelompok Anggi. Makanya dari itu untuk sekarang yang paling bagus yang mendapatkan penghargaan dari Bapak ya itu kelompoknya Sindo. Ya, beri tepuk tangan. Yang lain jangan ini ya. Yang jadi termotivasi ya. Ya, termotivasi. Sangat, Pak. Ya, silakan sebelum kita ini mengakhiri ya, silakan ada yang mau menyampaikan simpulan yang setelah kita pelajari mengenai menganalisis struktur, kemudian kebahasaan tentang teks editorial pada teks editorial yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa. Ada yang mau disampaikan penyimpulan materi kali ini? Tidak ada? Ya, Pak, sebentar, Pak. boleh. Jadi yang saya tangkap tentang editorial itu selain membahas berita, juga di dalamnya itu membahas isi-isi apa saja sih yang disampaikan dalam editorial. Terutama tadi pemateri yang Bapak sampaikan itu sangat menarik. Ketika saya menyimak dan mengerjakan tugasnya pun, wah sangat seru sekali gitu Pak. Jadi kita bisa bisa mempelajari banyak bagaimana isi berita itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya membaca saja, tapi juga kita bisa mengamati dan menganalisis ada apa saja dalam berita, contohnya dalam teks editorial itu sendiri. Itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Barangkali dari kawan-kawan. Ya, silakan yang lain. Tepat sekali. Ya. Jadi terkait teks editorial itu mengenai isu-isu dan ini juga tidak sembarangan ya yang menulis ya. Tidak sembarangan yang menulis nanti pada pertemuan yang akan datang nanti itu kita akan lebih seru lagi ya. Itu akan merancang. Tadi baru kita menganalisis. Nanti ke pertemuan yang akan datang itu akan merancang ya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri juga kita akan mengadakan tes akhir ya. Tadi di tes awal sudah, sekarang tes akhir. Silakan anak-anak semuanya buka kembali HP-nya. Tentunya yang punya kuota, Bapak sudah sampaikan di di grup chat ya. Grup WA juga Bapak sampaikan juga di sini di chat ini, silakan dibuka. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan tes akhir. Silakan ya. Baik. Ya, Bapak. Jangan lupa harus teliti ya. Tadi udah belajar ya. Belajar bersama. Baik, Pak. Ya. Baik, Bapak. Ya, udah cukup waktunya ya. Udah cukup waktunya, selesai. Nanti silakan dikumpulkan ke Bapak ya. Dikumpulkan dalam bentuk digital, nanti akan Bapak kemudian sudah bisa menyimpulkan teks editorial. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan lebih seru lagi, itu menyusun teks editorial dari isu-isu yang terhangat, teraktual. Bila kita akhiri pembelajaran kita yaitu dengan silakan kepada Rian untuk memimpin doa ya, memimpin doa bersama. Baik Pak. Ya. Kawan-kawan, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini agar ilmu yang diberikan oleh Bapak Guru kita itu bermanfaat sehingga kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, jadikanlah pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kami serta ilmu yang diberikan oleh Bapak Guru kami sehingga menjadikan kita anak yang soleh. Kemudian Amin. Jadikanlah Bapak Guru kami sebagai orang yang selalu memberikan ilmu kepada kami secara ikhlas, secara betul-betul, sehingga kita menjadi anak yang benar-benar bisa dijadikan sebagai anak yang bermanfaat bagi dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Rian selaku KM yang luar biasa memimpin kelas ini ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.